aktifkan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat kembali bertemu pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar hari kedua Pers Mahasiswa Pijat, tema In-Depth Journalism, menyelami data menyajikan fakta. Untuk itu saya ucapkan selamat bergabung bersama kami. Ada dua kita, Devaza. Selamat pagi Bang, selamat bergabung. Ya, untuk itu diharapkan kepada para hadirin untuk dapat mengaktifkan kamera, sebab mengaktifkan kamera termasuk ke salah satu peraturan dalam poin Zoom meeting. Dan saya Alvira Rosa akan kembali membacakan peraturan kegiatan jurnalistik tingkat dasar. Yang pertama yaitu para peserta menggunakan format nama Zoom dengan menggunakan nama instansi atau LPM, strip nama peserta. Yang kedua, para peserta wajib menggunakan background yang telah disediakan dan wajib untuk selalu mengaktifkan kamera. Yang ketiga, harap mematikan mikrofon selama kegiatan terkhusus penjabaran materi, kecuali diizinkan untuk berbicara. Dan yang terakhir, para peserta diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan ringan selama acara berlangsung untuk membuat suasana tetap nyaman saat menerima materi yang akan dibawakan pada hari ini. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke kegiatan pertama kita, yaitu ada pengenalan pemateri kedua, yaitu kita menghadirkan Bang Saifullah Devaza. Dan saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Ya, Bang Saifullah Devaza pernah menempuh pendidikan di tahun 2003 hingga 2006 di Fakultas Budaya Seni Universitas Medan, dan di tahun 2016 hingga 2020 beliau menempuh pendidikan di Hukum Hal-Hikmah. Untuk karir jurnalistik, di tahun 2005 hingga 2006 beliau berada di Harian Mimbar Umum. Di tahun 2007 hingga 2016 berada di Harian Sumut Pos. Di tahun 2015 hingga 2018 berada di pojok1.id. Di tahun 2019 hingga 2020 berada di medanz.id. Dan di tahun 2020 hingga sekarang berada di bksikinian.com, medankinian.com. Dan juga di tahun 2021 berada di tahun 2021 hingga sekarang berada di berada 2021 hingga sekarang berada di otonesia.id. Untuk itu untuk karir jurnalistik, untuk di organisasi pers sendiri beliau menjabat sebagai sekretaris Ikatan Wartawan Online atau IWO Kota Medan. Untuk itu langsung saja kepada Bang Saifullah Devaza akan memaparkan materi mengenai fokus kepenulisan in-depth. Kepada Bang Saifullah dipersilahkan. Oke, boleh di-share screen-nya, panitia. Langsung aja ya. Nah, suara aku gimana? Dengar ya? Iya Bang, kedengaran. Oke. Background aku jendela itu ya, nggak apa-apa ya? Iya Bang, tidak apa. Oke, thank you panitia ya. Kawan-kawan panitia yang sudah bekerja keras untuk agenda kita ini, event kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada para peserta, ya, semangat ya. Ini aku tengok banyak anak-anak magang ya, magang di Pijar, juga ada yang umum mungkin. Jadi kita mau belajar sama-sama ya. Ini aku kasih materi bukan berarti aku udah paling ngerti nih ya kan, tapi kita sama-sama di sini sama belajar lagi, karena siapapun kawan-kawan itu
ya, mungkin di akademisi itu yang udah pada profesor pun masih belajar ya, yang dokter masih belajar. Nah, konon lagi kita ini ya, yang masih muda-muda, masih punya banyak waktu untuk terus belajar ya. Oke, bisa dicoba langsung. Oke, next. Ini nggak usah lagi. Nah, ini materi dari kerjaan dari kawan-kawan panitia. Bang, ini kita mau buat in-depth reporting ya. Nah, ini kita sudah lihat di situ, semua bisa baca ya. Ini aku secara sederhana aja, kita nggak usah terlalu ribet kayak buku gitu ya, kayak yang harus kita baca diktat, kita harus baca buku yang terlalu ribet. Jadi ini aku sederhanakan ya, aku mau coba kita lebih mudah dipahami. Jadi secara sederhana in-depth reporting itu ya, atau in-depth jurnalisme, atau kalau bahasa Indonesianya karya jurnalistik yang mendalam. Ya. Di kalangan kawan-kawan media, di kalangan wartawan itu ada juga yang menyebutkannya in-depth news atau berita yang mendalam. Ya. Jadi maksudnya adalah in-depth reporting itu laporan jurnalistik, sebuah karya jurnalistik ya, pemberitaan banyak. Ini versinya ada pemberitaan secara tulisan, visual, audio ya. Itu semua punya karya jurnalistik yang mendalam, yang artinya itu harus disajikan dengan lebih luas, lebih panjang tentunya ya. Nggak ada in-depth reporting itu yang dia kayak straight news, tapi ini lebih mendalam, lebih panjang ya, dan harus lebih lengkap ketimbang berita-berita biasa, berita mendadak. Tapi di beberapa media yang dengan keterbatasan space, seperti media cetak yang tayangnya harian atau setiap hari tayang, itu kadangkala mereka itu menyajikan karya in-depth reporting dengan cara berseri. Ya, hari ini tayang satu episode begitu, satu pemberitaan, kemudian akan disambung lagi berikutnya. Bahkan ada yang sampai 1 bulan ini, tidak pernah menemukan itu. Tapi menariknya ketika koran atau harian yang keterbatasan dengan space, ya, dengan terbatas dengan ruang, maka in-depth news ini di Indonesia populer ketika mereka itu tayang di majalah-majalah. Karena mereka lebih punya banyak space, ya, dan tayangnya tidak harian, mereka punya waktu yang cukup untuk menyajikan sebuah karya in-depth reporting. Maka majalah waktu itu sangat populer ya di masa 90-an, awal 2000-an. Kita pun mungkin pernah dengar itu majalah Tempo ya. Ada Gatra mungkin juga. Nah, di situ mereka itu terkenal atau populer, laku keras di pasaran karena mereka senantiasa menyajikan karya-karya in-depth reporting yang mendalam dan lengkap hanya dengan sekali tayang. Nah, kita orang-orang di koran biasanya, orang yang kerja di koran harus menyajikan in-depth reporting ini dengan cara bertahap begitu. Oke ya, nanti kita kalau ada yang mau ditanya, cuma kita next dulu. Oke, boleh Pira mungkin di next. Iya Bang, sebentar ya Bang. Oke. Nah, ini kenapa wartawan harus pernah menulis in-depth news? Nah, teman-teman panitia kemarin minta juga seberapa penting itu karya in-depth news atau liputan yang mendalam ya. Oke, ini kita baca boleh. Kenapa wartawan harus menulis in-depth news? Karena pembaca itu senantiasa menanti atau menunggu dan siap meluangkan waktunya bahkan untuk membaca laporan-laporan yang mendalam atau in-depth news. Karena apa? Isinya itu akan memberi pemahaman baru terhadap suatu persoalan yang sedang terjadi. Ya.
Dan bagi berbagai pihak, hasil karya jurnalistik in-depth ini bisa jadi masukan atau mengambil kebijakan dan keputusan. Nah, itu pentingnya liputan mendalam ya. Liputan mendalam itu salah satu pentingnya ini ya. Kita berharap dengan karya Oke, masih dengar ya? Nah, ini ya. Ini yang harus digarisbawahi, hasil karya in-depth news itu bisa dijadikan masukan untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Nah, itu pentingnya ya. Bagi orang-orang di kepolisian, apabila mereka membaca in-depth news, maka mereka bisa menentukan kadangkala ya, bisa menentukan eh, apa yang harus mereka lakukan untuk menetapkan sebuah keputusan atau hukuman barangkali. Di kalangan kejaksaan juga begitu, di kalangan dunia pengadilan ya, hakim itu bisa mengambil sebuah keputusan setelah mereka itu membaca karya jurnalistik yang mendalam. Hmm, itu menarik ya. Jadi sangat berpengaruh ya, dunia jurnalistik ini sangat berpengaruh. Oke, next ya, nanti kalau. Nah, ini dia salah satu panitia juga kemarin minta aku gimana nih caranya supaya kita bisa menulis in-depth reporting atau membuat laporan ini, bagaimana teknik peliputannya. Oke, next. Nah, ini yang paling utama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu topik apa yang mau kita kejar nih. Ya, topik apa yang mau kita sajikan nih. Ini menarik ya. Kita nggak usah berpikir yang berat-berat. Kita melihat sesuatu aja yang sederhana di lingkungan kita, misalnya ya. Di kampus nih, kalau banyak anak-anak kampus ya. Di kampus kita lihat, oh ini keren ini. Kampus ini salah satu, ya, karena aku dari kampus juga beberapa kali, itu ada beberapa hal yang kita lihat, tapi itu tidak tercium ya sampai kepada masyarakat. Nah, mahasiswa ini tahunya dia demo ya. Kawan-kawan yang lain tuh orang-orang pergerakan tuh demo-demo. Nah, kalau kita mengambil segmentasi di dunia jurnalistik, kita harus bisa menuliskan itu gitu. Tapi dengan lengkap ya. Jangan ada unsur-unsur fitnah atau praduga tak bersalah. Oke, kita bisa melihatnya pertama kita dari temuan-temuannya. Kita melihat temuan, kita melihat sesuatu yang janggal, itu kita bisa telusuri. Ya, bisa juga dari hasil rapat kawan-kawan di situ nanti di redaksi. Nanti ini aku berharap dibuat tim ya. Kita ini untuk kita buat tim nanti kita coba turun nih ke lapangan ya. Kita buat karyanya ya. Yang jelas itu harus dirapatkan, dibicarakan, dimusyawarahkan ya. Kalau ada satu teman dari kita misalnya ada yang bilang suaranya kurang jelas ya, gimana? Besarin speakernya coba. Ini sudah maksimal di sini soalnya. Oke, bentuk tim ya. Yang jelas kita harus punya tim. Kawan-kawan itu berkoordinasi. Nanti kita buat tim. Siapa yang edit, siapa yang di lapangan, siapa koordinirnya. Ya. Kita bentuk tim supaya ini real ya. Prakteknya tuh real. Nah, jangan semua harus ke lapangan. Misalnya ada timnya 5 di lapangan, enggak. Cukup 2 orang, 3 orang di lapangan. 1 orang dia editing nanti. Ya. Tapi yang jelas 5 itu tim atau 5 orang itu nanti berapapun yang dibuat, nanti 5 atau boleh 7, 10 bebas. Itu yang jelas sebelum nanti menentukan suatu liputan, topik liputan, menentukan sebuah karya itu harus dulu bersama dulu. Oke. Nah, jadi nanti cara teknisnya di lapangan, ini ada beberapa teknis di lapangan yang kita biasa gunakan. Biasa kita gunakan untuk mengejar informasi agar jadi sebuah karya in-depth reporting ya. Ini aku ambil dari pakar jurnalistik AS, Melvin Mancher. Jadi dia bilang itu ada 2 sumber berita yang kita usahakan dalam mencari data peliputan mendalam. Yang pertama itu people trail dan paper trail. Nah, apa itu? Coba next, panitia.
Boleh di next. Oke, ini dia. People trail. Nah, ini yang paling wajib atau yang paling umum dilakukan dalam teknik menulis di e-voting itu menggali informasi dengan cara mewawancarai banyak narasumber, ya. Jejak orang. Ini kita dalam menyajikan informasi yang mendalam ini kita harus banyak-banyak mewawancarai orang. Siapapun itu, orang-orang yang terekam jejaknya di suatu peristiwa itu kita data, kita jumpai, kita wawancara, kita recording ya, kita record hasil wawancara kita. Jangan asal dengan cara mencatat, tapi kita record, apakah boleh dengan terang-terangan atau boleh dengan kita sembunyikan recording kita ya. Karena memang tidak semua orang nyaman dengan satu wawancara. Ya, informan kita perlu cari kuncinya ya, tokoh kunci. Bisa juga yang secondary informannya, orang yang berkaitannya tapi tidak utama. Nah, sebisa mungkin hindari wawancara dengan orang yang hanya ada di luar persoalan yang diinvestigasi. Kenapa? Ini penting karena ketika ada satu peristiwa, itu ada orang-orang yang ingin menunggangi, mereka cari panggung, itu wartawan juga harus peka ya. Karena kalau itu nanti ditanggapi akan melebar menjadi isu yang baru. Nah, sementara isu yang lama belum kita tuntaskan, ada orang yang berusaha mengecoh kita, maka wartawan itu harus full konsentrasi ya. Nah, dia harus konsentrasi penuh. Bagaimana dia itu bisa fokus menyajikan sebuah karya yang tuntas nantinya. Kemudian paper trail atau investigasi dengan cara membongkar dokumen, mencari data dari aneka literatur yang mendukung. Dari data yang diperoleh hasil wawancara. Nah, ini paper trail ini sesuatu yang sulit ya, tapi ini harus kita kejar. Kalau ini dapat, maka kita akan dapat bukti yang autentik. Ya, ini susah di berbagai negara. Ini yang paling susah paper trail ini, karena kita nggak akan semudah itu, tidak akan diberi kesempatan oleh orang-orang yang terkait. Ya, bagaimana kita ini bisa mencari data. Tapi percayalah ya, yakinlah ketika kita sudah jalan nanti ada orang-orang yang akan berbaik hati kepada kita dan akan membocorkan. Nah, itu pengalaman sekitar beberapa bulan lalu, itu aku nggak perlu mencari paper trail ini, tapi ada orang yang akhirnya memberikan sama aku. Pada kemarin kasus markup ya, pengadaan di Kota Medan ini ada pengadaan yang terkait COVID ini, ya akhirnya ada teman-teman yang ngasih aku data yang sangat akurat. Nah, cuma karena sifatnya kemarin itu terlalu panas ya dalam suasana pilkada, nah, jadi itu belum kita turunkan dengan maksimal pemberitaannya kemarin. Oke, next. Boleh lanjut. Intinya dalam menjalankan investigasi atau mencari bahan untuk liputan mendalam, wartawan harus banyak wawancara ya, banyak bertanya. Jangan malu-malu wawancarai semua orang ya yang terlibat tadi. Kita harus banyak melihat juga, merasakan, dan wartawan boleh menduga ya. Wartawan harus banyak menduga-duga. Suujon bahasa kita itu. Wartawan harus banyak prasangka buruk ya. Jangan nanti begini, telusuri. Tapi ingat itu dugaan itu harus dijawab dengan data dan fakta yang lengkap ya, dengan kesaksian orang-orang ya. Bukan dengan dugaan yang nggak berdasar, itu bahaya. Apalagi kalau sampai tayang ya. Makanya tadi aku bilang kita wartawan ini boleh suujon, boleh berprasangka buruk demi apa? Demi mencapai maksud tujuan liputan itu sendiri. Nah, kalau kita bersangka baik aja payah nih wartawan. Nah, udahlah bagusnya itu. Udahlah, itu kapan kita mau mengungkap sebuah kebenaran? Nah, dengan kita berprasangka buruk, suujon tadi, kita malah justru bisa memberikan liputan yang asli ya, yang orisinil, yang apa adanya. Jadi kawan-kawan juga untuk nulis ini sebenarnya nggak ada deadline ya. Deadline-nya itu nggak lama-lama gitu. Nggak sebentar ya.
Karena kalau kita buru-buru pun meminta hasil karya itu, hasilnya nanti nggak akan baik. Kalau untuk di media cetak bisa dikerjain beberapa hari ya. Ini untuk tabloid majalah itu bisa sampai 1 bulan waktunya. Ya. Nanti kawan-kawan satu harian ini mungkin ya, karena besok dikumpul ya mungkin. Jadi ada waktu sekitar apa, nanti kita cari yang ringan-ringan tapi itu layak ditulis secara mendalam nanti. Nanti aku kasih beberapa ide nanti mungkin. Oke, next coba apa berikutnya. Nah ini yang paling penting. Yang paling penting dalam membuat in-depth jurnalistik atau karya jurnalistik mendalam itu adalah hasil yang kita peroleh di lapangan, data-data kita, fakta yang kita temukan, bukti-bukti yang kita temukan, harus lengkap. Oke? Jadi setelah itu semua lengkap, maka harus kita sajikan dengan menarik. Kadang-kadang orang malas, ya. Ini di sini pun pasti malas, banyak malas baca. Kalau udah terlalu banyak, terlalu panjang itu tulisan itu kita melihat langsung malas. Nah, tapi bagaimana apabila kita bisa mengemas dengan lead yang baik, judul yang menarik dengan lead berita ya, tahu ya lead semua ya, mungkin udah pernah belajar kan. Kepala berita itu di situ ditulis dengan gaya yang menarik, maka orang akan terus membacanya sampai akhir. Ya, jadi kita wajib memberi tulisan yang oke punya, boleh dengan gaya bahasa kita. Ini aku coba contohnya ini, boleh contoh. Ini boleh dibaca, nanti dibagi sama teman-teman karena dia agak panjang ya, nanti boleh dibagi atau dikasih waktu dulu untuk dibaca sebentar. Ini aku pakai punya tirto.id. Mereka ini punya rubrik yang cukup oke terkait jurnalistik mendalam dan cara mereka menyajikan itu menarik. Ini contohnya ya, boleh. Ini kemarin temanya soal pelecehan seksual di kampus, kemarin sempat heboh ya beberapa tahun lalu kalau nggak salah ini. Mahasiswi itu banyak mendapatkan, bolehlah dibaca di sini. Ini ada juga di Medan kemarin, di USU juga kalau nggak salah itu ya. Di USU itu kemarin kalau nggak salah. Ini boleh dibaca-baca dulu. Jadi itu ya, nanti kalau yang mau bertanya boleh. Ini aku nggak kasih link karena sama aja kan, di link pun nggak bisa diklik di sini. Jadi aku ini contoh in-depth jurnalis yang keren penyajiannya. Enak dibaca, aku baca sampai habis. Mengalir dia. Nih cowok-cowok nih, yang laki-laki ini harusnya suka nih kayak gitu. Ini panjang loh panitia. Gimana nih? Oke, jadi apakah PPT-nya sampai sini aja nih, Bang? Gimana? PPT-nya sampai sini aja nih materinya. Yes, sudah itu dulu ya. Nanti kita langsung tanya jawab aja. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya kepada para peserta. Karena Bang Saifullah tadi udah buka sesi tanya jawab, para peserta juga boleh langsung raise hand agar bisa langsung bertanya kepada Bang Saifullah mengenai materi yang sudah beliau sampaikan. Boleh raise hand dan panitia boleh lihat siapa yang duluan raise hand. Oke. Nanti itu dibagi aja bahannya ya, Vira ya. Iya Bang, nanti materi Abang akan di drop ke grup WA gitu ya. Oke, para peserta boleh diizinkan raise hand untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, oke, di sini ada kelihatan Bang Era Sianipar. Boleh langsung unmute dan sebutkan pertanyaannya. Halo, selamat pagi ya, Bang Saifullah. Oke, Era. Saya mau nanya nih, ada buku berjudul Menjerat Gus Dur. Apa itu termasuk Indip News? Yang kedua, apakah situs-situs macam siwot.com itu termasuk Indip News? Jika tidak, itu termasuk apa?
Situs apa namanya? Seaword, Seaword. SE, ya, yang relatif mendukung pemerintah. Yang ketiga sebenarnya banyak pertanyaan. Ini topiknya menarik ya. Kemarin tugas itu ada tentang vaksinasi. Saya diberi nilai 65 ini sama panitia. Kenapa? Karena saya poin nomor 3 itu sumber tersier saya sebutkan dari internet. Dan panitia mengatakan harus jelas sumber internet. Kalau saya buat semua, mungkin nggak cukup tuh. 1000 lembar, 1 rim pun nggak cukup. 2 rim pun nggak cukup. Karena sumber internet itu dalam. Jadi saya kira mau dikoreksi lagi nilainya, walaupun saya sudah sebelum jam 7 tadi itu sudah saya berikan ya link internetnya 2 buah. Sebenarnya banyak itu. Internet itu luas, belum lagi bahasa Inggris, ya referensi Inggris. Gitu, mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, langsung kita jawab ya, panitia ya. Iya Bang, boleh. Bang Saifullah bisa langsung menjawab. Nanti ingat. Oke, Era, thank you ya. Itu kenapa akhirnya in-depth jurnalistik itu dijadikan buku itu boleh, ya memang begitu. Kenapa? Karena dia tidak punya space lagi, mereka itu tidak punya lagi ruang untuk menayangkan karya mereka itu di media-media. Akhirnya mereka menuliskan dalam sebuah buku ya. Untuk yang si Gus Dur tadi ya, kalau itu isinya memang murni apa ya, murni Gus Dur ya, fokus bagaimana apa Gus Dur itu dia bukan yang profil ya, bukan yang biografi, tapi mereka sisi lain ya, itu salah satu bagian dari in-depth jurnalistik loh, yang begitu. Mereka itu biasanya bertemu dengan si tokoh itu, melihat dia, mewawancarai dia, itu karya jurnalistik, walaupun medianya buku ya, itu boleh buku. Nah begitu. Kemudian tadi untuk sumber yang aku ingat sumber begini, Era. Ketika kita mencantumkan sumber itu tidak harus satu semua itu, tapi kita apa dari mana sumber itu saja. Misalnya kan dilansir dari ini itu cukup dengan begitu saja, tidak harus semua linknya kita kasih sama apa, itu boleh lah. Tapi ya, tapi nanti kita cross check, kawan-kawan panitia cross check kemudian benar enggak itu. Apalagi kalau kamu itu pakai web-web luar tuh bagus, memang harus begitu kita supaya menambah apa kita ya. Webnya web luar kamu dapat ya. Web luar, kemudian kamu translate, itu lebih keren tuh begitu. Nah, ya kan? Bukan gitu. Jadi yang saya kan kemarin tuh ada 3 sumber ya. Ada data primer, sekunder, dan tersier. Yang primer itu hasil wawancara, yang sekunder dari buku atau jurnal, itu sudah saya penuhi. Yang ketiga ini tersier. Karena Google ini itu sangat-sangat luas, jadi seharusnya dari penjelasan awal disebutkan, jangan ngambang gitu. Contohnya situs mana, langsung iya, begitu. Betul. Ya ini tidak ada, cuman dari internet udah. Ya saya buat internet karena internet luas. Ketepatan saya cuman dari link Kompas saja yang lebih link media nasional ya. Jadi itu saja yang saya lampirkan, belum termasuk dari BBC, dari Washington Post itu belum termasuk. Jadi benar-benar luas ya, Al Jazeera belum lagi. Jadi sangat-sangat luas sumber itu. Itu ya apa namanya, komplain atas nilai 65 aja. Iya, ya, nanti aku coba tengok dulu. Tengok juga mana tahu nanti aku bisa baca ya. Jadi kemarin saya mengambil tema begini, Pak Saifullah ya. Saya ambil tema itu hoax vaksin vaksin COVID ini adalah berhubungan dengan upaya menggagalkan skenario Indonesia Emas 2045. Itu saya buat. Jadi kan penasaran apa nih 2045, saya buat lagi ada proposal dari data sekundernya itu, proposal dari UI, terus ada dari buku Saatnya Dunia Berubah karya mantan Menteri Kesehatan. 2 sumber itu saja saya rasa sudah cukup membuka sementara mata kita pembaca.
selanjutnya sumber tersier itu wah lebih luas lagi. Gitu maksud saya. Oke, nanti kita cek. Thank you. Ya, mungkin untuk sesi pertanyaan dari Bang Era, nanti segala pertanyaan Abang mengenai nilai akan kembali dijelaskan oleh PJ Tim Penilai juga ya. Ya, untuk begitu terima kasih Bang Saifullah atas penjawab pertanyaan pertama, dan kita langsung masuk aja ke Oh, belum. Maaf saya potong. Tadi kan ada dari Bang Saifullah ini dari Ikatan Wartawan Online Indonesia, Bang ya. Kota Medan. Saya mau tanya, itu ada SK Kemenkumhamnya atau gimana tuh, atau organisasi biasa gitu? Oke, Mungkin itu aja. itu udah ya. SK Kemenkumham udah jalan, dan juga ini kita sekarang sedang mau ke Dewan Pers. Karena di IWU ini udah nasional dia. Itu di pusat ketuanya itu orang Kompas.com Bang Jody Yudono. Jadi di seluruh daerah udah ada ya, era ya. Boleh nanti kita undang lah kawan-kawan di Pijar, nanti kita diskusi bareng sama IWU ya, IWU Medan. Oke, ya ya. Bang. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Era. Kita kasih kesempatan kepada peserta yang lain ya, Bang. Untuk itu kepada peserta kedua, boleh kembali raise hand agar bisa mengajukan pertanyaannya kembali. Oke. Kita prioritaskan yang raise hand. Jadi ini yang drop out di kolom komentar boleh raise hand nih. Oke, ini ada Bang Christian Yosua. Kepada Bang Christian Yosua boleh langsung unmute dan ucapkan pertanyaannya dijawab. Oke, makasih. Selamat pagi semuanya. Jadi, saya dari mahasiswa USU mau bertanya ke Abang, dalam membuat tulisan mendalam, misalnya contoh kasus pemerkosaan atau pembunuhan sadis, dalam menceritakannya secara mendalam, apakah kita boleh menceritakan bagian adegan sadisnya? Apakah itu ada batasan-batasan bagi kita dalam menulis berita itu? Karena kan mungkin bagi sebagian pembaca, mereka merasa risih untuk membaca itu. Apakah menurut Abang, kita tetap mencantumkan bagian-bagian adegan sadisnya? Itu yang pertama, Bang. Terus untuk masalah data dalam sebuah tulisan, mau bertanya juga ke Abang. Menurut saya pribadi, kalau seandainya data primer dan sekunder udah terpenuhi, mungkin data tersiernya itu cuma membantu informasi aja. Jadi menurut Abang, kalau memang data primer sampai sekunder udah terpenuhi, apakah data tersier itu masih perlu dibutuhkan dalam jumlah banyak atau bagaimana, Bang? Terima kasih. Oke, thank you Yosua. Ini menarik ini ya. Ini karena kawan-kawan wartawan ini kadang-kadang nakal ya, Yosua, Christian. Jadi kalau untuk kita liputan atau ada in-depth kita itu tentang pembunuhan, pemerkosaan, itu idealnya ya. Kalau kita kan ada lagi diatur dengan kode etik ya. Itu kita tidak dibenarkan untuk terlalu detail ya. Apalagi kalau kita menceritakan bagaimana ia mulai meraba-raba atau gitu ya, itu enggak. Tapi banyak juga yang bandel-bandel itu akhirnya membuat begitu. Demi apa? Demi mereka mencari pembaca ya, kalau mencari klik. Setiap orang klik media dia itu mereka akan menghasilkan uang, kan begitu. Tapi kita kalau secara kode etik itu aku rasa nggak oke ya. Jangan kita detailkan kali ketika kita bicara tentang perkosaan sampai sedemikiannya kan. Pertama dia lucuti apa tuh, ada cara-cara trik nanti bisa membuat bagaimana itu tetap menarik tapi tanpa vulgar ya. Nah, itu pantang loh, jurnalistik nggak boleh vulgar terkait seksualitas, terkait pembunuhan, pencabulan segala macam, bahkan inisial itu. Apabila kita meliput pun juga tentang pembunuhan sadis, itu sangat-sangat tidak disarankan kita terlalu detail atau bahkan terlalu sadis menceritakan ya. Karena kita harus menjaga perasaan korban, keluarga korban ya. Maka itu kita dilindungi oleh kode etik ya, kita harus ada bingkai etik tadi itu gitu. Nah, kemudian apa tadi satu lagi? Izin masuk, Bang, tentang masalah data, Bang, dalam sebuah kepenulisan. Oke. Ya, siap. Data primer dan data sekunder dan data tersier. Kalau data primer dan sekunder yang sudah terpenuhi, apakah data tersier seperti sumber-sumber dari internet itu masih dibutuhkan atau memang masih dibutuhkan? Apakah dalam jumlah banyak atau bagaimana, Bang? Porsi-porsi pembagian masing-masing data itu bagaimana, Bang? Supaya mungkin bisa pahamkan, Bang. Makasih. Oke. Joshua, itu ketika kita sudah dapat data primer, ya, data sekunder itu sudah mencukupi, tapi kita ingin ini kan supaya karya kita ini, ya, in-depth news kita, tulisan kita ini lebih berwarna
ya, lebih berdinamika, maka kita perlu tambahkan data-data tersier tadi, ya. Jumlahnya mungkin tidak harus banyak sebanyak primer atau sekunder, ya. Cukup sedikit aja kita punya itu, kita punya data tersier itu, tapi bisa mewarnai, ya, lebih mewarnainya itu sudah menarik. Nah, begitu. Nanti mungkin bisa dibuat data tersier itu, kita bisa bikin liputan lanjutannya, tapi next apanya ya, istilahnya lanjutan lah, lanjutan. Ya, suku persentasinya bisa dibilang ya tidak sebanyak yang dua tadi lah, primer dan sekunder ya, untuk mewarnai itu tujuannya, biar lebih cakep lagi ya. Oke. Baik Bang, terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu apakah untuk Bang Christian Yosua masih ada pertanyaan lagi, Bang? Sudah jelas? Ya, Kasih sudah jelas ya. Baik, terima kasih Bang Yosua dan terima kasih Bang Mursyafullah. Untuk itu kita langsung ke peserta ketiga. Di sini udah ada raise hand Miftah Nugraha. Mungkin boleh kepada Miftah langsung unmute dan drop pertanyaannya biar bisa dijawab sama Bang. Ya, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Saifullah Devaza, ini mengenai data primer. Jadi ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan, terutama mengenai kita mewawancarai narasumber. Jadi begini, saat kita mewawancarai narasumber, terkadang ada tuh narasumber yang ingin minta reward ataupun embel-embel uang. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita dalam situasi seperti itu? Kira-kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, Miftah, keren ini. Ini di lapangan memang sering kita begini ya. Kalau ini minta uang, ya itu sikap kita lihat dulu data yang mereka punya, itu wawancara kita, mereka itu yakin nggak itu memang akurat. Ketika memang itu data kunci, ya mau tak mau kita usahakan ya, nggak apa-apa. Itu nanti kita rembes ke perusahaan biasanya begitu. Nah, memang kadang-kala banyak juga nih orang yang udah ngerti kerjaan kita nih. Nah, kalian mau dapat informasi Wani Piro kan gitu. Jadi kita siapin, nggak apa-apa. Tapi ya masuk akal lah kan, masuk akal. Nggak apa-apa, kita siapkan aja ya untuk itu. Kalau kadang-kadang kita pandai-pandai di lapangan, di lapangan itu kita bisa ajak dia makan aja tuh, kita ajak dia makan, kita ajak dia minum, ya. Bahkan kalau yang lebih dalam lagi kita ajak kelakuan ya, ngerti ya? Maksudnya ajak kelakuan itu ya tanda kutip lah. Artinya apa? Itu demi mendapatkan suatu data tadi memang kita harus mengeluarkan segala kemampuan kita, Ustaz. Ya kan? Seberapa lah arti uang yang kita keluarkan, 100.000 ke 200.000, tapi kita dapat data yang dasar ini bakal booming ini. Nah, ya kan? Boleh, nggak apa, it's okay. Tapi nanti kalau kita di lapangan, pandai-pandai di lapangan, mudah-mudahan nggak mahal-mahal kali lah. Yang penting dapat. Jelas ya mungkin ya? Ya, jelas-jelas. Terima kasih Bang Saifullah. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Miftah dan Bang Saifullah. Untuk itu apakah kepada Bang Miftah masih ada pertanyaan lagi nih, Bang? Untuk saat ini belum ada. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Miftah. Untuk itu, apakah masih ada peserta yang ingin raise hand lagi untuk langsung bertanya? Atau ini yang ada drop out ke kolom komentar boleh nih. Dari Putri Oktavia ada bertanya di kolom komentar, mungkin bisa langsung unmute dan bertanya ini secara langsung kepada Kak Putri Oktavia. Iya, dia tuh di sini. Apakah masih ada nih di Zoom? Mau langsung bertanya atau bagaimana? Oke, mungkin kita lewatkan dulu. Dan di sini ada bertanya lagi melalui kolom komentar. Ada Kak Syarifah Natasha. Mungkin bisa langsung unmute untuk bertanya langsung nih, Kak. Oke, Assalamualaikum, Bang. Iya. Jadi saya Syarifah, Bang, mau tanya terkait tentang in-depth reporting. Jadi kalau misalnya nih Bang ada suatu kasus gitu kan, Bang. Nah, dari kasus itu kan pasti dilakukan investigasi nih. Nah, jadi kalau misalnya dan reporter juga melakukan menulis jurnalistik investigasi terkait tentang kasus tersebut. Lalu kenapa pihak kepolisian itu nggak melihat hasil in-depth
reporting aja Bang untuk mengungkapkan suatu kasus gitu. Kan supaya pihak kepolisian juga lebih mudah gitu dalam mengungkapkan kasusnya kayak gitu. Nggak memakan waktu banyak juga kan mereka kayak langsung turun-turun ke lapangan gitu. Gitu sih Bang. Terima kasih. Oke, Syarifah Natasha, keren ya lemarinya itu ya. Lemari kosan namanya. Oke, jadi Syarifah gini, itu polisi memang diam-diam, dia itu memang pasti bakal lihat karya kita, dia lihat baca tulisan kita, ya. Tapi mereka ini kan punya unit-unit khusus ya, ada unit-unit mereka ini yang memang bertugas untuk ikut mencari data di lapangan. Nah, jadi nggak heran Syarifah ya, itu di lapangan itu wartawan sama polisi itu biasanya bareng-barengan. Ketika kita berhasil duluan sampai lapangan, sampai TKP dibanding si polisi itu bisa jadi prestasi bagi kita. Ternyata polisi yang bertanya sama kita itu biasa di lapangan kadang-kala ya. Bukan hanya kita yang bertanya pada polisi, tapi polisi juga bertanya sama kita. Nah, itu kita perlu kekuatan, perlu jaringan yang sangat kuat ya di lapangan dan hasil karya yang baik ya dalam in-depth reporting ini supaya apa? Supaya jadi masukan bagi mereka nih, bagi aparat ya, bagi petugas hukum, penegak hukum kayak polisi ini. Tapi mereka tidak bisa serta-merta hanya membaca itu, ya itu hanya masukan bagi mereka. Nanti di persidangan pun bahkan itu jadi bahan loh, sekali ya. Di persidangan nanti karya kita tuh jadi bahan tuh, hakim tuh atau jaksa, pengacara, 3 unsur itu menjadikan bahan dari karya kita gitu. Nah, makanya hasil karya itu harus betul-betul akurat, ya, dicari dengan teliti gitu, ya. Kalau masalah waktu polisi itu memang itu tugas mereka, salah satu unit mereka itu. Tapi kita jadi pembanding saja ya, kita tuh jadi bahan pembanding supaya lebih lengkap laporan mereka. Cukup kayaknya. Oke, terima kasih ya Bang. Oke, Ya, Pak. baik. Untuk itu apakah Kak Syarifah masih ada pertanyaan yang lagi nih? Untuk saat ini masih itu dulu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Syarifah, makasih Bang Saifullah. Untuk itu sekali lagi apakah masih ada peserta yang ingin bertanya langsung? Bisa langsung raise hand. Atau ini tadi ada Kak Putri. Oke, mungkin kalau misalnya Kak Putri yang ada, bisa saya yang bacakan pertanyaannya ya Bang? Oke. Bang, saya izin bertanya, bagaimana menurut Abang, apakah in-depth news ini bisa disamakan dengan feature news? Feature news, sama-sama tulisan panjang dengan data dan disajikan bahasanya juga enak dibaca? Seperti itu. Oke, ini tadi dari Putri Octavia ya. Jadi feature itu sama in-depth news itu satu hal yang berbeda, kadangkala bisa juga satu hal yang sama ya. Feature ini kan penyajian dia, tulisan yang panjang, enak dibaca ya, tapi itu tidak sepanjang in-depth news ya Putri ya. Jadi feature itu bisa aja hanya 1000 karakter, 1500 karakter atau 2000 karakter, tidak sepanjang tulisan in-depth ya. Feature itu bisa hal-hal yang simple ya. Berita-berita yang biasa tapi cara penyajiannya itu menjadi, kalau di media itu tulisan kaki, bisa dibilang juga tulisan kaki ya istilahnya, karena dia di bawah itu ada head, ada kepala, ada HL, ada badan berita, ada badan media, itu ada di kaki itu biasanya feature itu. Tapi yang jelas beda ya. Ketika kita bisa menuliskan in-depth news dengan gaya feature itu yang aku bilang tadi oke. Ya, feature itu gaya penulisan. Gaya penulisan kita feature itu menarik, enak dibaca, tapi isinya in-depth itu akan punya nilai lebih yang lebih tinggi pastinya. Tapi feature itu belum tentu panjang-panjang juga. Bisa aja yang pendek-pendek. Aku dulu sering nulis feature itu pendek-pendek, tapi dia tayang di halaman utama, halaman kota, ya nggak harus panjang, hal-hal sederhana bisa jadi feature tulisan. Pernah aku tulis feature itu ada warga rame-rame nonton orang kerja pakai apa itu, beko ya, bahasa kita beko atau namanya ekskavator ya. Karena saking mungkin nggak ada hiburan, jadi warga ini rame-rame dulu menontonin itu. Nah itu aku terus jadi feature gitu-gitu. Dia kan nggak mendalam itu, hanya berita-berita biasa tapi dalam bentuk feature. Gitu Putri ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Saifullah. Untuk itu dikasih sekali lagi kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya sebelum nanti kita akan langsung mengerjakan tugas nih.
Jadi bagi materi yang belum dimengerti ini bisa langsung ditanya supaya nanti bisa gampang nih ngerjain tugas yang kedua. Oke, apakah masih ada? Ini mungkin untuk anak magang pijarnya. Ada yang masih mau bertanya? Boleh. Masih ditunggu. Udah nggak ada lagi ya? Berarti nggak ada lagi peserta yang ingin bertanya ya? Berarti udah dimengerti semua ya materi yang diberikan Bang Saifullah? Oke, kalau gitu terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya dan terima kasih terkhusus kepada Bang Saifullah udah menjelaskan materi dan juga menjawab pertanyaan para peserta. Begitu, sebelum kita masuk ke sesi games, kita akan foto bersama dulu nih ya Bang. Kita foto bersama dulu untuk para peserta dan hadirin bisa mengaktifkan kameranya dan sesi foto kali ini akan dipandu oleh Serenika. Kepada Seren, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih MC Alvira dan juga Bang Saifullah. Di sini saya akan memandu untuk sesi foto. Di sini ada 4 slide ya, jadi 4 kali gaya. Boleh semuanya on cam terlebih dahulu. Untuk slide pertama dahulu ya. 3, 2, 1. Boleh lagi? 3, 2, 1. Selanjutnya untuk slide kedua. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Kak Sharon dan terima kasih Bang Saifullah sudah mau bergabung bersama kami agar kami nantinya bisa mengerti dengan baik ya Bang. Oke, untuk itu kita langsung oleh Kak Arsy dan Melin. Kepada Kak Arsy dan Melin. Halo semua, jadi yang akan mandu games kali ini tuh ada aku, kenalin nama aku Arsy. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau games ini kali ini kita bakal pakai Kahoot. Jadi disiapin yang pakai laptop disiapin HP-nya. Nah, kalau yang nggak pakai, kalau yang misalnya ini device-nya HP, kalian bisa langsung buka kahoot.id, www.kahoot.id. Nah, di sana kalian bisa, nanti pertanyaannya aku jelasin. Oke, jadi aku share screen aja ya itunya, sebentar. Sebentar. Udah pada nampak belum? Share screen-nya? Sudah, Kak. Oh, udah. Oke. Bisa masukin di www.kahoot.it atau pakai Kahoot app-nya. Masukin game pin-nya 9676334. Nanti namanya nama jelas ya atau nama asli kalian. Karena kalau misalnya menang kan nggak tahu nanti namanya kalau aneh-aneh. Dan yang menang nanti bakal dapat hadiah. Jadi buat panitia juga boleh gabung, tapi kalau menang kalian nggak dapat apa-apa ya, cuman dapat terima kasih doang. Oke. Yuk,
Kodenya 9676334. Valen. Udah nih, yang lain mana nih? Kenapa baru 35? Nanti gamesnya itu pertanyaannya ada yang true false, ada yang pilihan ganda, dan ada juga yang pertanyaannya itu mengenai materi yang udah dijelasin, baik dari semalam maupun hari ini. Kemudian ada pertanyaan yang juga nggak biasa di situ. Jadi nantiin pertanyaannya. Udah, cuman segini nih, 35. Yang lain nggak mau gabung lagi? Kita tunggu sampai 10.25 ya teman-teman. Harap bisa dicepetin langkahnya. Bisa dicepetin langkah tangannya untuk udah ada lagi yang mau join teman-teman? Apakah cuma 39 orang aja yang mau join? Ini Harun Ganteng, EXO. Nah, mantap ya. Ini pasti orangnya tidak insecure karena menulis Harun Ganteng lalu menggunakan huruf kapital semua. Yuk yang lain yuk, biar kita mulain permainannya. Kira-kira ada berapa pertanyaan, Kak? 10. Ya, terus isi hadiahnya apa aja nih? Bocoran hadiahnya apa nih, Kak? Bocoran hadiahnya. Boleh ya, Kak? Hadiahnya tuh
pokoknya bakal berguna sekali ya untuk kalian atau kita sebagai anak kos ataupun sebagai mahasiswa di masa pandemi saat ini. Lumayan buat nambah-nambah. Ada yang mau join lagi nggak nih? Biar kita mulai games-nya. 1 menit lagi nih Kak, menuju 10.25. Oke. Sudah 40 peserta. Ayo kita merebut juara 1 dari games kali ini. Iya, benar-benar. Waduh, turun nih Kak, ada 39 jadinya. Ini kenapa nih? Mereka nggak mau hadiah apa ya? Kelamaan di Iya, kita menunggu yang lain ya, Bang. Oke Kak, udah 10.25 nih Oke, Kak. udah 10.25 ya? Oke, berarti ini kita start. Siap-siap ya. 1, 2, 3, mulai. Yang pertama, di bawah ini manakah makhluk terkecil? Segitiga itu ada nyamuk, bulat ada amuba, ketupat ada tomcat, persegi ada gajah. Silakan dipilih. Oke, jawabannya amuba. Next. Wow, Laura yang menang. Yang kedua, true or false. Hasil dari jurnalisme mendalam dapat menjadi masukan untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Jawabannya benar atau salah? Yang mana nih, benar atau salah? Wow, semuanya jawab benar. Nggak ada yang salah. Wih, Sofiana Fadi mulai memimpin. Yang ketiga, yang bukan ruh jurnalisme adalah, ini nih adalah materi dari yang semalam. Segitiga itu ada verifikasi, bulat ada klarifikasi, ketupat ada konfirmasi, dan persegi ada stabilisasi. Bisa dijawab yang mana yang mau? Ya, benar. Stabilisasi yang bukan ruh jurnalisme ya. Next-nya. Jatuh apa yang sakit? Segitiga ada jatuh naik motor, bundar ada jatuh cinta sendirian, persegi ada jatuh kepleset, dan ketupat ada jatuh kepleset, dan persegi ada semua benar. Yuk, di mana yuk yang pilih yang jatuh yang sakit? Wah, semuanya benar ya, karena semuanya emang jatuh. Yang namanya jatuh pasti sakit, ya kan? Ayo ikut main. True or false lagi? Apakah riset itu penting dalam jurnalisme mendalam? Persegi ketupat ada true dan segitiga ada false. Apakah riset itu merupakan yang penting dalam jurnalisme mendalam? Wah, cepet nih. Semua benar. Berarti semua memahami materinya ya. Oke, kita next. Yang keenam. Tagline acara PJTD Pijar 2021 ada uninspiring line, ketupat ada menyelami data menyajikan
fakta dan menyajikan data. Oke, kita lanjut. Siapa memimpin? Wah, ada Valen yang memimpin. Yang ketujuh, ada berapa banyak ban yang terdapat di becak? Nah, di gambarnya itu ada 3 gambar becak ya. Segitiga itu ada 3, bundar ada 8, ketupat ada 1, dan persegi ada 9. Jadi dilihat gambarnya yang mana. Jangan terkecoh. Oke, ternyata yang benar 18 karena ada 3 gambar becak, maka dari itu jawabannya 9. Oke, kita next. True or false lagi. Trail adalah investigasi dengan cara membongkar dokumen atau mencari data dari aneka literatur yang mendukung. Jadi pertanyaan people trail itu adalah pernyataan itu benar atau salah? Yuk, yang tadi dijelasin sama Bang itu. Baru aja nih. Wah, salah ya teman-teman. Kalau itu bukan people trail. People trail itu bagaimana cara mencari narasumber, bukan menyajikan data. Oke, Valen yang tetap memimpin, yang 9, true or false lagi. Apakah dalam menulis karya in-depth jurnalisme terbatas pada waktu? Ini semalam udah dijelasin juga, terbatas pada waktu atau enggak. Wah, ya salah ya. Jadi jurnalisme mendalam tidak terbatas pada waktu, karena dalam pengerjaannya ada sebulan, bisa memakan waktu sebulan, 2 bulan, bahkan setahun juga ada. Next. Wih, Valen tetap memimpin. Pertanyaan terakhir, titik berat dalam liputan mendalam adalah segitiga who dan where, bundar where dan when, ketupat dan how, persegi how dan why. Dipilih. Wih, benar. How dan why jawabannya. Jadi siapa yang menang? 3 teratas. Wah, selamat Raja Kahut. Yang kedua, Ajah Rade. Yang pertama, wah, Valen. Ternyata dari panitia ya. Ya udah, yang menang adalah selamat kepada para pemenang. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh panitia. Saya kembalikan di. Oke, terima kasih Kak Arsy dan Melin. Untuk itu siapa nih Kak pemenang pertamanya? Kak Valen dari panitia. Apakah panitia ya? Kak Valen, terima kasih ya Kak Valen sudah mengikuti kuis ini. Untuk panitia kita cuma bisa bilang terima kasih. Berarti untuk itu pemenang di games kali ini adalah yang menduduki posisi kedua ya. Oke, iya, selamat benar. untuk Kak Azahra. Terima kasih untuk Kak Valen telah bergabung dan memenangkan games hari ini ya Kak. Namun sangat disayangkan pemenangnya tetap Kak Azahra karena Kakak merupakan bagian dari panitia ya Kak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Arsy dan Maylin, dan selamat untuk para pemenang, yaitu ada Azahra, bisa langsung menghubungi panitia atau nanti panitia yang akan menghubungi seputar hadiah. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke pemberian tugas kedua, ya kan, pemberian tugas kedua termasuk, oke maaf, ini ada klarifikasi. Kalau Kak Valen, tuh ini Kak Valen mana ya yang ikut? Kak Valen panitia atau memang ada peserta yang bernama Kak Valen juga? Oke. Gue langsung. Panitia pijar, ya. Panitia pijar, oh iya. Oke, kalau itu tetap ya.
Sebelum memberikan tugas kedua, melihat pemaparan nilai tugas pertama yang teman-teman sudah kerjakan dan juga sudah dinilai oleh panitia, ya kan? Jadi kali ini akan dilihat berapa poin yang didapatkan. Untuk itu pemaparan tugas pertama akan dipandu oleh Kak Tata. Kepada Kak Tata dipersilakan. Oke, terima kasih Elvira atas kesempatannya. Jadi teman-teman peserta PJTD Pijar 2021, pada kesempatan ini aku dan Tasya bakal menunjukkan 5 besar dari tugas yang kemarin. 5 besar peserta yang mendapat nilai yang cukup memuaskan dari tugas kemarin. Oke, Tasya boleh di-share screen, Tasya? Oke. Bentar ya. Oke, ini 5 besar atau 5 poin terbaik dari tugas prapeliputan kemarin. Yang pertama itu ada Agnes Priscilia dan Raufa Rahma yang mendapat poin 95. Kemudian ada Akila Syahza, Intan Maulina, Sinta Wulandari yang mendapat poin 90. Kemudian ada Anggi Jessica, Azahra Dinda, Berry Sanjay, dan Dira Claudia yang mendapat poin 85. Kemudian ada Naomi Adisti, Nurul Askar, dan Soza Silva yang mendapat poin juga 85. Kemudian ada Arya Duta dan Syarifa Natasha yang mendapat poin 83. Dan terakhir itu ada Kairunisa Asriani yang mendapat poin 82,5. Oke, mungkin banyak pertanyaan. Ini gimana sih sistem penilaian dari panitia sendiri gitu. Nah, jadi penilaian itu dilakukan semalam kemarin dari jam 3 sore sampai hari ini sebenarnya sampai detik ini. Cuman yang hari ini tuh yang nilai-nilai yang revisi yang kami nilai. Jadi untuk teman-teman yang udah mengirimkan revisi tapi belum kita kasih belum masuk nilai, kita mohon maaf karena kita keterbatasan waktu, jadi nanti kita bakal tetap kasih nilai, tapi nama-nama yang di share screen ini adalah nama-nama yang nilainya sangat masuk ke 5 terbaik gitu. Nah, tadi aku nangkep juga ada pertanyaan kenapa sih dapat nilainya itu rendah-rendah gitu. Aku bacain kriteria penilaian dari kami ya. Yang pertama itu kriteria penilaiannya itu ada kelengkapan data. Nah, kelengkapan data itu apakah kalian memenuhi atau apakah kalian melengkapi data yang sesuai format yang kita berikan kayak angle kepenulisan, fokus masalah, data primer, sekunder atau tersier. Kemudian ada kredibilitas data. Gitu. Kredibilitas data, kekuatan data, kemudian kepatuhan kalian terhadap format yang sudah diberikan. Dan masih ada aspek-aspek penilaian yang tidak bisa dipaparkan, bukan tidak bisa dipaparkan, aspek-aspek penilaian secara tersirat yang itu dimiliki oleh tim penilai masing-masing. Jadi tim penilai dari tugas kalian ini adalah di luar panitia. Jadi aku komunikasikan lagi bahwasanya tim penilai dari dari pemberian tugas ini di luar panitia. Tetapi semisalnya ada yang memakai email atau yang mengembalikan nilai adalah nama panitia, itu sudah melalui diskusi dengan tim penilai. Jadi prosesnya semalam adalah kita sudah tugas-tugas kalian itu sudah kita diskusikan sehingga mendapat nilai yang seperti itu, sudah kita nilai secara rinci dan sudah kita review secara baik. Nah, sehingga mendapatlah skor-skor seperti yang ditampilkan ini dan seperti yang ada di email kalian masing-masing. Menjawab pertanyaan dari Bang siapa tadi ya, yang siapa sih namanya tadi? Aku lupa, yang ada di RG-nya ya. Iya, Era Sianipar. Oke. Menjawab pertanyaan Bang Era nih, kenapa Abang dapat 65 gitu. Nah, di tugas yang Abang lampirkan, kita bahas
ke perihal data tersier dulu nih ya Pak. Data tersier yang Abang ungkapkan bahwasanya tadi internet dan Google itu luas, jadi tidak bisa apa. Nah, data tersier yang kita maksud di sini, walaupun internet dan Google itu bisa kita bilang luas, tetapi kita bisa memilah dan memilih data mana yang mau kita pakai. Nah, tugas ini mengacu ke situ, mengacu kepada data mana yang mau kita pakai gitu. Nah, sebenarnya Bang, masih banyak peserta yang nilainya di bawah Abang lagi gitu. Tapi kita menjelaskan juga apa kekurangan mereka dan apa yang perlu diperbaiki, dan kita juga memberikan second chance, istilahnya kesempatan untuk mereka untuk memperbaiki tulisan. Di sini aku juga mau mengungkapkan bahwasanya pemberian tugas ini tuh bukan sebagai ajang lomba untuk semua peserta, bukan. Tugas ini sebagai ajang pembelajaran untuk kita semua gitu. Kalau tugas ini untuk ajang lomba, kalian bisa komplain gitu. Maksudnya kalian bisa marah-marah ke panitia atau ke tim penilai kenapa kalian dapat nilai segitu gitu. Tetapi kan kita sudah menjelaskan kriteria penilaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi gitu teman-teman. Nah, ini adalah ajang pembelajaran, namanya juga pelatihan. Yang mana tugas itu akan selalu diberikan dan nilai itu juga akan ada yang namanya penilaian. Jadi semisalnya kalian mendapatkan saran dan kritik untuk tugas kalian, itu menurut saya mohon dijadikan pembelajaran saja, karena ini nilai kalian tidak akan dicetak seperti dijadikan ijazah, itu tidak gitu. Ini bukan sertifikasi yang nilai kalian itu bakal keluar, tetapi ini pelatihan di mana kita semua di sini belajar, sama-sama mendapat ilmu dari setiap orang yang ada di acara ini, gitu teman-teman. Jadi mungkin masih ada yang ingin bertanya, kenapa nilainya segini, kenapa nilainya segitu, mungkin boleh PC aku langsung, aku ada di grup WA, kalian bisa PC aku langsung, nanti kita bakal diskusi kenapa-kenapanya, bagaimana dan alasannya kenapa ya. Oke, ini Vira, kita mau masuk ke tugas kedua atau kita tampung ada pertanyaan lagi? Boleh, mungkin kan tadi kakak udah bilang juga kalau misalnya masih ada komen atau mempertanyakan seputar penilaian tugas, bisa langsung PC ke kakak aja ya. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke pemberian tugas kedua aja nih langsung. Oke, untuk pemberian tugas kedua, kita bakal mengadakan tugas peliputan, di mana seluruh peserta pelatihan jurnalistik tingkat dasar PIJAR 2021 diminta untuk in-depth jurnalis atau menulis tulisan in-depth berdasarkan data yang kalian kumpulkan di tugas pertama. Nah, itu kenapa ini sebagai salah satu alasan kenapa teman-teman yang nilainya di atas KKM atau di atas 75 itu tetap juga mendapat komentar gitu. Kalau teman-teman yang di atas 75 pasti ada yang beberapa orang itu ada yang kita kasih komentar supaya datanya itu menjadi lebih baik, karena outputnya, karena keluarannya itu bakal menjadi sebuah tulisan in-depth yang hari ini menjadi tugas kedua untuk peserta PJTD gitu. Jadi sekali lagi tugas kedua untuk peserta PJTD PIJAR 2021 yaitu membuat tulisan in-depth berdasarkan tema dan data yang sudah kalian dapatkan. Temanya masih sama, ragam hoaks vaksinisasi, angle kepenulisan, fokus masalah, dan data primer, sekunder, dan tersier, itu kembali ke kalian, kembali ke data kalian masing-masing. Jadi tulisan setiap orang itu berbeda, tergantung angle setiap orang, tergantung data setiap orang yang didapatkan. Gitu teman-teman. Untuk penilaian tetap bakal kita lakukan sesuai kriteria penilaian yang sudah dibuat tim penilai, tetapi kita tidak bisa kasih tahu saat ini kriteria penilaiannya. Setelah tugas dikumpul dan dinilai, kita baru bisa kasih tahu untuk kriteria penilaiannya itu apa, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya untuk perihal tugas kedua ini, biar supaya tidak ada kebingungan. Iya, siapa ya?
Saya ingin bertanya, Deswita. Oh iya, Untuk Deswita. minimal penulisan katanya berapa ratus kata ya? Oke. Minimal kepenulisannya berapa ratus kata? Bentar ya, aku lupa sih sebenarnya. Aku cek dulu ya. Bentar ya. Oke. Kak, izin Kak. Iya. Bukannya kita kalau misalnya nulis in-depth itu tidak ada batasan karakter kata gitu ya Kak? Iya, memang tidak ada batasan karakter kata, tapi untuk tugas ini kita pengen ada kita batasi karakter katanya supaya tidak jadi buku tulisan kalian gitu loh. Maksudnya kalau terlalu biar supaya ada batasan sih, biar tidak kelewatan. Namanya juga kita masih latihan, kita step by step gitu. Biar kalian tahu gimana alur tulisan yang kalian buat, tidak hanya asal menulis gitu. Jadi kalau misalnya kita batasi nih karakternya, kalian pasti berpikir gimana poin A dan poin B tetap masuk dalam satu tulisan, tetapi infonya itu jelas gitu. Nah, yang aku pengen yang kita pengen, yang kita tim penilai pengen itu begitu. Jadi memang ada ininya, ada batasan karakter ya, gitu teman-teman. Oke, untuk batasan katanya itu minimal 800 kata, gitu. Minimal 800 kata ya teman-teman. Kata bukan karakter gitu. Kalau dikarakterkan itu berkisar, tergantung sih, itu di 800 kata itu berkisar 5.000 ke 6.000 bisa jadi. Itu teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi nggak teman-teman? Izin Kak, mau tanya. Iya. Kan kita tuh menulis in-depth dari tulisan yang pertama. Nah, jadi kalau tulisan pertama itu udah ada tuh beberapa datanya gitu kan Kak. Berarti kalau kita jadikan in-depth, kita mencari datanya lebih dalam lagi gitu Kak. Oke. Nah, tugas pertama kemarin adalah kalian mengumpulkan data, alias pra-peliputan nih, ya kan? Nah, kemudian pada eksekusi penulisannya, kalian merasa data kalian tuh kurang. Data yang kalian kumpulkan itu kurang, itu nggak masalah kalau kalian nyari data lain, data tambahan. Misalnya, data primer kalian itu hanya mewawancarai satu orang. Tetapi kalian merasa kayaknya satu orang ini nggak cukup untuk menguatkan angle kepenulisanku deh. Kayaknya aku bakal cari narasumber lain deh. Itu nggak masalah, itu diperbolehkan gitu. Nah, tugas pertama itu sebagai guidance, sebagai latihan untuk kalian sebelum liputan itu apa sih yang harus kalian lakukan gitu. Tahap-tahap apa terkhusus pada liputan in-depth journalism ini ya gitu. Kepenulisan in-depth ini apa sih yang harus kalian persiapkan? Jadi balik lagi kayak yang aku bilang, pelatihan tugas pertama dan tugas kedua yang bakal kalian kerjakan ini bukan ajang lomba, tetapi ajang untuk berlatih. Kita tidak ada yang juara 1, juara 2, juara 3 di sini. Gitu teman-teman. Kalau misalnya bakal ada peserta terbaik PJTD, itu bukan hanya karena tugas yang kalian kumpulkan gitu kriterianya. Mungkin aja kalian aktif selama pelatihan ini atau kalian sering menanyakan hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang patut dipertanyakan gitu. Jadi sekali lagi aku komunikasikan tugas pertama dan tugas kedua yang diberikan oleh pelatihan jurnalistik tingkat dasar PIJAR 2021 ini bukan ajang lomba, tetapi ajang latihan untuk kita semua. Di sini, seperti judulnya pelatihan jurnalistik, kalian berlatih untuk menjadi seorang jurnalis, walaupun masih tingkat dasar. Nah, setelah PJTD ini, kalian juga bisa lanjut ke tingkat lanjut gitu, sebagai pijakan untuk kalian ikut pelatihan jurnalistik tingkat lanjut juga, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Jadi kalau mau ada data tambahan boleh ya, nggak harus berpaku sama data yang udah kalian dapatkan gitu. Untuk sistematika penulisannya gimana Kak?
Oke, untuk sistematika penulisannya, nanti setelah ini aku bakal submit di Google Classroom ya teman-teman. Nanti aku bakal jelasin lagi sistematika semuanya. Oke, aku jelasin sistematika kepenulisannya itu sama kayak penulisan yang kayak pelatihan yang udah kalian dapat tentang penulisan in-depth atau in-depth jurnalis. Nah, untuk formatnya itu tapi ini lebih segi ke format jenis font, ukuran dan spasinya ya teman-teman. Kita pakai Times New Roman, spasi 1,5, justify, dan ukuran 12 gitu. Oke. Tugas dikumpul paling lama jam 3 sore besok, sama kayak tugas pertama. Deadline-nya itu jam 3 sore besok. Jadi teman-teman setelah pelatihan ini, setelah PJTD ini masih ada waktu kurang lebih 24 jam untuk menulis, untuk melakukan tugas kedua, mengerjakan tugas kedua gitu. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Kalau masih ada nggak apa-apa, biar kita sama-sama jelas gitu. Dek, tugasnya coba diulang deh, dijelaskan. Oke, jadi tugas kedua ini kita diminta untuk menulis sebuah tulisan in-depth atau artikel in-depth atau in-depth jurnalis dari data yang sudah kita kumpulkan di tugas pertama. Itu. Tetapi kalau kita tetap mau menambahkan data lagi, terlepas dari data yang kita kumpulkan di tugas pertama, itu tidak masalah. Jadi intinya tugas kedua adalah kalian menulis in-depth. Gitu. Menulis tulisan yang mendalam. Sesuai tema, angle, fokus masalah, dan data yang kalian dapatkan. Gitu. Temanya tetap sama, ragam hoax vaksinisasi, angle dan fokus masalahnya itu kembali ke teman-teman sekalian. Setiap orang mempunyai angle dan fokus masalah yang berbeda, jadi setiap tulisan memiliki output yang berbeda. Hasilnya juga bakal berbeda, gitu teman-teman. Sudah jelas? Atau ada yang masih ingin mempertanyakannya lagi? Kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya kali, Fir. Aku tutup aja. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang masih mau dipertanyakan, PC aku aja ya, personal chat aja. Aku secepat mungkin bakal balas kok. Iya, baik. Atau tanya di grup biar teman-teman yang lain juga tahu kalau misalnya ada pertanyaan dan jawabannya langsung ke grup itu, teman-teman. Thank you, Fir. Baik, terima kasih Kak Tata. Oke, nah untuk itu kita kasih apresiasi dulu. Boleh kasih dong stiker tepuk tangannya kepada para peserta yang sudah mendapatkan peringkat 5 besar. Selamat ya. Oke, untuk para peserta yang namanya tidak masuk ke peringkat 5 besar, jangan berkecil hati karena tadi seperti yang dibilang Kak Tata bahwa ini adalah bukan ajang lomba tapi pelatihan ya. Jangan berkecil hati karena nanti bisa kalian kejar di tugas kedua ini. Jadi tugas kedua ini bisa kalian kerjakan semaksimal mungkin agar nanti nilai yang kalian dapatkan itu tidak mengecewakan. Seperti itu ya. Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan seputar tugas, berarti pemberian tugas kedua kita pada hari ini menjadi akhir dari kegiatan PJTD hari kedua. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih terima kasih atas perhatian Anda dan terutama kepada sponsorship yaitu Ines Kosmetik, media partner diantaranya Info Medan Seminar, lomba-lomba, seminar lain, USU Kece, event antar Medan, soal event dan anak USU. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugas kedua. Sampai jumpa besok. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih semuanya narasumber.